Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kampus mengajar angkatan 3 yang dilaksanakan di SDS Nurul Karimah. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Saya Alvina Damayanti dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. SDS Nurul Karimah menjadi salah satu sekolah sasaran kampus mengajar dikarenakan sekolah ini termasuk ke dalam wilayah 3T. Sekolah ini berada di wilayah padat penduduk, akan tetapi untuk mengakses sekolah ini cukup sulit bagi orang-orang yang baru pertama kali menginjakan kaki ke sini. Dikarenakan posisi sekolah yang berada di tengah permukiman penduduk dan akses jalan yang rumit untuk dilalui. Kemudian sekolah ini pun tidak bisa diakses melalui Google Maps. Maka melalui program kampus mengajar ini, mahasiswa hadir untuk membantu penguatan literasi dan numerasi yang sebelumnya sempat terjadi learning loss karena pandemi COVID-19. Saat pertama kali saya dan rekan tim melakukan observasi di sekolah ini, ternyata ada beberapa kendala yang dialami sekolah dalam melakukan proses pembelajaran, mulai dari ruangan kelas yang terbatas, perpustakaan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian fasilitas sekolah yang belum memadai. Maka dari itu, saya dan rekan tim merancang berbagai program kerja sebagai upaya membantu proses pembelajaran di sekolah. Program kerja yang terbentuk yaitu ada 2 macam, di antaranya ada program kerja kelompok dan program kerja individu. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai program kerja individu yang saya lakukan. Yuk, mari kita bahas satu persatu program kerja individu yang saya lakukan. Dalam program kerja individu yang saya lakukan, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, membantu proses pembelajaran. Yang kedua, menerapkan adaptasi teknologi. Dan yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran. Yang pertama, program kerja yang saya lakukan yaitu membantu guru dalam melakukan proses pembelajaran. Ini merupakan kegiatan yang paling sering saya lakukan di sekolah. Saya membantu proses pembelajaran dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan membantu proses pembelajaran ini. Dalam setiap pertemuannya, saya pasti akan menekankan penguatan literasi dan numerasi. Biasanya, saya menyelipkan penguatan literasi di awal sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca buku atau melakukan ice breaking. Dan untuk penguatan numerasi, saya selipkan di akhir pembelajaran. Salah satunya dengan mengadakan kuis dadakan yang bisa menjawab nanti akan diizinkan pulang lebih awal. Dalam membantu proses pembelajaran ini, salah satunya saya menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Pada PBL ini ada 2 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu eksperimen sederhana mengenai perubahan wujud benda yang dilakukan di kelas 5. Pada eksperimen sederhana ini yaitu membuat es krim putar. Kemudian kegiatan PBL selanjutnya yaitu sulap fisika yang dilakukan di kelas 1. Pada sulap fisika kali ini, siswa akan diberikan tisu polos yang berwarna putih, kemudian mereka akan mencelupkan tisu tersebut ke dalam air. Dan ternyata saat dilihat kembali, tisu tersebut sudah berubah warna. Nah, sulap ini bisa dibuktikan secara ilmiah dengan konsep fisika mengenai kapilaritas air. Yuk, sekarang mari kita beranjak ke program kerja berikutnya,
yaitu menerapkan adaptasi teknologi bagi guru dan siswa. Bagi siswa, adaptasi teknologi yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan layar proyektor dan laptop untuk menerangkan materi pelajaran. Kemudian, bagi guru, adaptasi teknologi yang dilakukan yaitu saya menjadi pemateri dalam pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi dengan judul Pembuatan Mobile Learning berbasis aplikasi Android. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu guru memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang lebih inovatif. Dan program kerja yang ketiga yaitu membuat perangkat pembelajaran. Di antaranya membuat RPP, membuat bahan ajar, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian instrumen evaluasi, dan bahan evaluasi siswa. Program kegiatan ini berjalan dengan baik dan dengan adanya kegiatan ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang nantinya dapat diterapkan dalam proses pengajaran di sekolah saat saya sudah terjun langsung menjadi guru. Tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Tadi merupakan penjelasan dari program kerja individu yang saya lakukan di SDS Nurul Karimah. Mohon maaf bila masih ada kekurangan pada video ini. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.